Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, nikmat, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan waktu, bisa diberikan hal yang harus kita syukuri, kesehatan, waktu luang dan lain sebagainya, yang jika kita hitung-hitung maka tidak terhingga nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Lan tuhsuha, tidak akan pernah bisa terhitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubati, bab menjelaskan tentang taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Seorang manusia tidak akan pernah murni menjalankan ketaatan sebaik-baiknya ataupun sesuci-sucinya. Pasti di sana ada hal-hal yang merupakan kotoran-kotoran yang mungkin ia perbuat, kesalahan-kesalahan. Karena memang manusia bukan malaikat yang selalu bertasbih, selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar. Namun juga bukan syaitan yang selalu dicela, selalu melaksanakan kesalahan-kesalahan dan juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, bukan syaitan dan juga bukan malaikat. Tentu kita banyak salah di sana. Sudah semestinya kita, jika sudah banyak salah, kita minta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terlalu jauh melencengnya di sana. Bab taubati. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bahwa taubat di sana ulama menjelaskan wajibah min kulli dzambin. Wajib ya atas segala dosa yang pernah kita lakukan, apapun itu bentuknya. Nah, kita tidak mengulang, kita menyesal dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Apabila kemaksiatan itu berhubungan antara abad, yaitu seorang hamba, dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaq bihaqqin adami, yang tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, hanya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja, maka di sana falaha thalath syurut. Falaha thalatha syurut. Maka di sana ada 3 syarat. Yang pertama, ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Tentu memutus maksiat tersebut, tidak mengulanginya lagi. Mana mungkin dikatakan orang bertaubat sementara orang masih menjalankan kesalahan-kesalahan itu. Seorang yang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia jika menyatakan taubat, maka dia akan memutus dosa tersebut, memutus hal yang tidak baik, apa yang ia lakukan yang menjadi perbuatan dosa tersebut. Itu yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, ya, memutus dari perbuatan yang dosa tersebut. Kemudian wasani ayyandama 'ala fi'liha. Yang kedua adalah dia tentu menyesalinya di dalam hati. Perbuatan, berhenti melakukan kemaksiatan tersebut, melakukan dosa tersebut, berhenti. Yang kedua, di dalam hatinya tidak ada, di dalam hatinya dia menyesal apa yang telah ia perbuat. Dan yang ketiganya, wasalits ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiga, dia itu azam, niat yang kuat, niat yang betul-betul, yang tulus, yang komitmen yang kuat, alla ya'uda ilaiha, untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, kalau di dalam hatinya masih ada niat mengulangi perbuatan secara zahir tidak, tapi di hatinya ada niat untuk mengulangi lagi, maka itu tidak bisa. Maka di sana 3 syarat harus terpenuhi. Yang pertama, memutus dosa tersebut. Yang kedua, menyesal. Ayyandima, yang ketiga adalah alla ya'uda ilaiha abada. Ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Tidak ada niat untuk melakukan kembali apa yang ia perbuat. Fa in fuqida ahadu tsalatsa lam tasih taubatuhu. Kalau seandainya hilang dari salah satu ketiganya, ya, maka dia tidak bisa dikatakan taubat, tidak sah taubatnya, kata ulama di sana. Ya, lam tasih taubatuhu, tidak akan sah taubatnya.
Ya, di sana masih melakukan, nggak bisa tentunya. Atau dia melakukan tapi di sana tidak menyesal, ya. Atau dia tidak melakukan memang tapi tidak ada penyesalan di dalam hati. Betul, sudah putus secara perbuatannya, sudah tidak melakukan tapi tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Kenapa kok seperti itu? Maka di sana tidak juga ya sah tobatnya. Harus ada penyesalan betul-betul di dalam hatinya yang sesungguhnya. Nah, itu ketika hubungan dosa kita antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada juga dosa yang kaitannya dengan manusia. Ya, manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, tadi yang pertama hablum minallah, hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah. Syaratnya 3. Namun ketika dosa berhubungan manusia dengan manusia, maka ada 4 syarat. Yang ketiga syarat yang tadi, kemudian ditambah 1 syarat lagi, yaitu di sana hadhi fasyurutuha 4 wa in kanat al-ma'siyah tata'allaq bi adami. Wa in kanat al-ma'siyah, dan apabila maksiat itu ada tata'allaq berhubungan bi adami dengan anak Adam, yaitu manusia. Fasyurutuha 4, maka syaratnya ada 4 di sana. Hadhihi tsalatsah, 3 yang ini tadi, wa ayyabra min haqqi sahibiha, dan juga membebaskan dari hak orang yang memiliki hak tersebut. Ya. Fa in kanat malan, kalau haknya memang mal, ya hak dia untuk mendapatkan kembali, maknanya ada seorang yang ngambil sesuatu, mencuri dari seseorang, dibawa, dia berhak untuk mendapatkan barang itu lagi. Maka bagaimana pelaku itu menyelesaikan ayyabra ya min haqqi sahibiha, dari orang yang memilikinya. Ya, artinya kalau di sana fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi, kembalikan. Kalau mengambil barang semisal, ya kembalikan. Kalau seseorang kemudian semisal dia mengambil barang orang lain, kemudian dia hanya menyesal, tidak mengulangi, betul, sudah syarat pertama, tidak mengulangi. Ya, kemudian yang kedua menyesal, betul menyesal. Yang ketiga dia niat untuk tidak melakukannya lagi, betul, 1, 2, 3 sudah terpenuhi syaratnya. Tapi dia kemudian tidak mengembalikan, ya, maka tidak cukup. Ya. Atau kalau tidak mengembalikan, yang penting urusan dia dengan yang punya itu selesai. Kalau dengan manusia, ya entah dengan caranya apapun itu. Jadi menyelesaikan itu tidak harus dengan cara mengembalikan. Betul, kalau memang yang memiliki harus inginnya mengembalikan, maka harus dikembalikan. Tapi semisal yang punyanya dia mengatakan, ya sudah, saya maafkan kamu, dan benda itu sudah saya kasih saja ke kamu. Artinya itu selesai juga. Tapi kalau yang memilikinya dia nggak bisa, harus kembalikan ke saya. Maka harus diselesaikan, harus dikembalikan. Maka ketika dia belum mengembalikan, maka tidak dianggap selesai jika belum mengembalikannya. Maka dari itu, kaum muslimin yang berbahagia, dimanapun Anda berada, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang berhubungan dengan manusia itu lebih berat daripada dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dengan Allah hanya saja kita minta ampun, tidak mengulangi, menyesal, sudah cukup, ya. Kemudian ketika dengan manusia harus diselesaikan dengan cara itu tadi. Ya, selesaikan urusannya. Wa in kanat ghibah, kalau ghibah bagaimana? Ghibah ngomongin orang, ya, ngomongin orang. Ini kan dosa juga. Ya, dia minta maaf, nggak tahu tuh apa minta maafnya. Kemudian di sana juga ya harus betul-betul terselesaikan, ya. Jangan sampai ya minta istahalau di sana. Kalau hibah kan sifatnya tidak mengembalikan barang. Kalau semisal mengambil barang itu ada kalanya dia mengembalikan kalau memang yang punya ingin dikembalikan, ataupun diikhlaskan, diselesaikan, dibebaskan, maka tidak jadi masalah. Yang jelas dia sesuai dengan keinginan yang punyanya. Kalau memang di sana hibah ataupun menggunjing orang lain dan tidak berkaitan dengan harta, ya minta halalnya kepada orang yang bersangkutan. Yang jelas apapun itu harus terselesaikan dengan baik kepada orang yang bersangkutan, ya, jika dosa berhubungan dengan manusia. Demikianlah uraian terkait taubat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa kembali kepada Allah, sehingga kita bertemu dengan Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat dari beberapa hal yang bisa merusak amal kita sehingga kita susah nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik dan kita masuk ke dalam surganya dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.